Ya, pertama saya ingin tegaskan dulu ya, bahwa urusan cawapres, kalau Nasdem sendiri, itu kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies ya sebagai calon presiden. Karena tentu untuk menjadi pasangan cawapres, tentu Pak Anies harus menentukan pilihannya yang punya kesenyawaan, ada chemistry dan sebagainya, banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden, ke Mas Anies Rashid Baswedan. Inilah yang tampaknya mendasari pemikiran Surya Paloh buat mengajak tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia, untuk diduetkan dengan Anies. Dia ingin cawapres Anies berasal dari kalangan NU. Maka akhir-akhir ini kita pun mendengar nama Yeni Wahid, putri kedua dari almarhum Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, dan juga Ketua Umum PBNU selama 3 periode berturut-turut, selama 15 tahun, untuk diduetkan sebagai cawapres Anies. Memang koalisi perubahan ini lebih kompleks dalam menentukan cawapres ketimbang koalisi yang lain. Yang pertama, salah satu saja dari partai pendukung koalisi perubahan, entah itu Demokrat, Nasdem atau PKS keluar dari barisan, maka Mas Anies gagal mendapatkan tiket. Jadi butuh kesepakatan 3 partai sekaligus. Yang kedua, 3 partai pendukung koalisi perubahan itu rata-rata air, jadi tidak ada yang dominan. Bahkan kalau secara absolut suara Nasdem lebih tinggi ketimbang Demokrat atau PKS berdasarkan 2019. Nah, karena Mas Anies ini bukan figur dari salah satu 3 partai pendukung koalisi perubahan, maka signature-nya koalisi itu ada di cawapres. Konsekuensi yang harus dihadapi Nasdem jika pilih Yeni Wahid jadi cawapres Anies Baswedan. Partai Nasdem lebih memilih putri Gus Dur Yeni Wahid menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Nasdem dinilai memiliki pekerjaan rumah untuk menjelaskan pilihannya tersebut kepada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang menjadi pendamping Anies Baswedan. Nasdem harus menjelaskan pilihannya tersebut kepada koalisinya. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Priyatno. Sebabnya ini bukanlah dari segi elektabilitas yang tidak bisa menambah daya gedor meningkatkan elektabilitas Anies, sementara AHY jauh lebih kuat lebih dipertimbangkan dari segi elektabilitas, ujar Adi kepada Kompas.com pada Selasa 27 Juni. Pekerjaan kedua, lanjut Adi, Nasdem harus memastikan solidaritas internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya Demokrat memberikan sinyal yang sangat mungkin hengkang dari koalisi jika AHY tidak dipilih menjadi pendamping Anies Baswedan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Apalagi Demokrat sedang membangun komunikasi dengan PDIP, tutur dia. Terakhir Adi menyampaikan bahwa pekerjaan Nasdem selanjutnya adalah meyakinkan putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu. Pasalnya hingga kini Yeni belum menunjukkan pada publik gestur yang positif atas wawancara pengusungannya jadi cawapres Anies. Belum ada gestur politik yang menunjukkan Yeni Wahid tertarik untuk menjadi pendamping Anies kalau selalu dikait-kaitan ia imbu dia. Diketahui Anies disebut telah mengantongi 1 nama bacawa pres, namun sampai saat ini figur tersebut belum diungkap kepada publik. Rencananya pengumuman bacawa pres dilakukan setelah Anies menjalankan ibadah haji. Di sisi lain Nasdem tiba-tiba mendorong agar Anies memilih Yeni Wahid. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasdem Effendi Hoiri menuturkan bahwa Yeni bisa menambah dukungan kepada Anies dan KPP. Sebab Yeni merupakan representasi Nahdlatul Ulama atau NU yang bisa menarik dukungan dari Nahdliyah maupun Gus Durian.